Selamat datang di channel Usia Novel 2 MP3. Sebelum lanjut, tolong luangkan waktu untuk subscribe, like, dan komen. 141. Saat ini, Zhang Hao sedang dalam pengiriman Suwanti. Zhang Hao menyipitkan matanya, melihat gerbong yang bergoyang membawa besi hitam, dan Zhou Suiyao, dia sedang asik mengamati 5 ton besi hitam, matanya berkedip dari waktu ke waktu. Kereta Zhangjia saat ini telah berubah menggunakan bantalan dan menjadi 4 roda, yang dapat membawa lebih banyak berat. Tapi ini bukan intinya adalah bahwa 5 ton besi hitam di kereta semua adalah besi hitam khusus untuk alkimia, dan kemurniannya adalah 99,3%. Sekarang pendapatan Zhangjia sepenuhnya tergantung pada jenis besi hitam ini, dan keuntungannya sangat tinggi. Melihat 5 ton besi hitam ini, Zhou Suiyao berubah dari seorang dewi menjadi seorang penggemar kekayaan. Dia benar-benar membiarkan pembantunya menyetir dan dia sendiri mengagumi besi hitam di gerbong. Dia duduk di sebelah besi hitam ini, dan kecepatan latihannya jauh lebih cepat. Zhou Suiyao berjongkok di samping Suwanti, menyentuhnya dari waktu ke waktu, lalu, dan kemudian memandang Zhang Hao dengan penuh dendam. Ditatap oleh Zhou Suiyao, Zhang Hao menjadi sedikit malu. Si Mei, besi hitam ini benar-benar akan dijual. Ini adalah sumber pendapatan utama bagi keluarga Zhang. Zhou Suiyao sedikit mendengus. Apakah Anda tahu betapa sulitnya bagi kita untuk membeli besi untuk alkimia dari timur? Mereka meminta harga tinggi, dan kualitasnya tidak dijamin. Terlebih lagi, mereka bahkan mencampur beberapa besi hitam biasa di dalamnya. Beli 100 pound, Anda hanya bisa mendapatkan 80 pound besi hitam yang hampir tidak memenuhi syarat. Dengan cara ini, kita masih harus melihat wajah mereka. Zhang Hao mengangguk dengan serius. Artinya, harga permintaan saya rendah. Haruskah ditambahkan setengah harga lebih? Berani kamu? Zhou Suiyao tiba-tiba marah. Aku bermaksud menjualnya ke luar negeri. Itu tidak akan berhasil, kita tidak bisa dibohongi. Ini tidak menipu, harganya dinyatakan dengan jelas. Bibir Zhou Suiyao menggerutu, menatap Zhang Hao dengan marah, kenapa kamu ini? Kenapa denganku? Kamu. Zhou Suiyao memutar kepalanya ke arah samping, tetapi, dia menoleh lagi setelah beberapa saat, menatap Zhang Hao dengan kecewa. Zhang Hao merasa malu dengan tampilan ini, oke, kita akan menggunakan barang-barang bagus untuk digunakan sendiri. Dan produk yang kami jual semuanya akan berkualitas lebih buruk. Apakah kamu memiliki yang lebih baik? Ah, Zhang Hao sedikit malu, tanpa sengaja dia membocorkan berita. Namun, saudara Feng Ziling di sebelahnya berkata dengan santai, saat ini, kami dapat memproduksi besi hitam jenis 39, dan kami juga sudah dapat menghasilkan 99,5% kemurnian dalam jumlah besar. Zhang Hao merasa pusing dan bergumam. Kakak Feng, kamu membocorkannya lagi. Di masa depan, teknologi peleburan baja, dan yang lainnya, harus mencegah orang ini mengintip. Kebenaran tidak bisa diungkapkan di saat sedang membual. Zhang Hao sekarang memiliki sakit kepala tambahan karena Zhou Suiyao. Melihat matanya yang berkedip, dengan kecurigaan dan sedikit penghinaan, Zhang Hao tersenyum canggung, dan tertawa, hahaha. Cerita bersambung di bawah ini. Saudaraku, jenis 39, apa maksudmu? Tanpa pembukaan Zhang Hao, Feng Ziling menjawab dengan cepat. Ini, besi hitam 99,9% murni. Zhang Hao tidak bisa berkata-kata, dia hanya mengambil 1 kilogram besi hitam 99,9% murni dari cincin penyimpanan dan membiarkannya melayang di depan Zhou Suiyao. Kemurniannya sangat jarang, kita tidak cukup untuk penggunaan kita sendiri. Zhou Suiyao mengambil besi hitam dengan marah, mengidentifikasinya, dan membuka bibirnya sedikit, dan pada saat berikutnya, tangannya gemetaran sedikit. Itu sebenarnya 99,9%. Besi hitam dengan kemurnian ini, adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dia pikirkan sebelumnya. Yang terbaik yang dilihatnya sebelumnya hanya 99,4%. Apa yang bisa dilakukan besi hitam ini? Zhou Suiyao terdiam untuk sementara waktu. Beberapa saat berlalu, gerbong telah datang ke Zhangfu di kota Fang, dan asosiasi penyulingan masih disewa di sini sementara. Serikat kilang baru masih dalam proses pembangunan. Setelah turun dari kereta, Zhang Hao segera berteriak. Di mana Zhou Jue, cepatlah, saya membawa 5 ton besi hitam untuk alkimia, dan 50 ton besi hitam 96%.
Berteriak sesuatu. Zhou Jue muncul di depan Zhang Hao, tetapi saat berikutnya tertegun. Gadis kecil, mengapa kamu di sini? Tiba-tiba, dia berbalik ke Zhang Hao tiba-tiba, dengan kemarahan yang tak terkatakan di matanya dan kewaspadaan tertentu. Zhang Hao, kenapa gadis kecilku ada di sini? Zhang Hao tersenyum. Tentu saja saya mengundangnya. Zhou Jue menatap Zhang Hao dengan kewaspadaan, seolah-olah dia melihat serigala. Dia memblokir Zhou Xueyao, menghalangi tatapan Zhang Hao, dan menyapu Feng Ziling dengan tatapan membunuh sebelum akhirnya melihat kembali pada saudara perempuannya. Bagaimana Anda bisa sampai di sini? Kenapa aku tidak bisa datang ke sini? Zhou Xueyao bertanya kembali. Antara kakak dan adik, selalu ada sedikit kemarahan. Batuk. Zhang Hao datang ke Zhou Jue, kataku, Brother Zhou, ada yang harus saya lakukan hari ini, sangat penting. Bisakah kita duduk dan berbicara? Ada apa? Nada bicara Zhou Jue sangat buruk. Zhang Hao menghela nafas. Saya memikirkan cara untuk membuka saluran laut, tetapi ada beberapa hal yang perlu bantuan saudara Zhou. Benarkah? Sikap Zhou Jue berubah lagi. Ekspresi yang sedikit masam menghilang begitu saja, ayo masuk dan bicara. Setelah duduk, Zhang Hao mengatakan pernyataannya. Rebus laut. Zhou Jue juga terpana dengan rencana besar Zhang Hao. Bisakah Anda benar-benar membangun formasi setinggi 1 meter dan panjang 8 meter? Saya tidak meragukan kapasitas produksi besi hitam Anda, tetapi untuk membangun formasi, itu harus ditempa oleh berbagai kebakaran. Dan bahkan jika itu Jiuyang Sekte, kami tidak memiliki cara seperti itu untuk membuat 100.000 Jin Suanti menjadi senjata ajaib. Meskipun kapal terbang senjata sihir Jiuyang Zong terbesar memiliki 3 kaki, itu terbuat dari kayu. Saudara Zhou, mari kita tangani masalah peleburan ini. Kami telah menemukan cara, dan pada awalnya sudah diperbaiki. Namun, metode pemurnian keluarga Zhang memiliki beberapa masalah. Dan jika kami ingin mengukir senjata sihir sebesar itu, kami hanya bisa meminta bantuan Brother Zhou. Ini, Zhou Jue mengerutkan kening. Aku juga tidak punya pengalaman di bidang ini. Aku akan kembali dan bertanya pada guru. Zhang Hao segera melambaikan tangannya dan berkata dengan sungguh-sungguh, Brother Zhou, saya datang kepada Anda hari ini, bukan untuk bertanya apakah Anda bisa melakukannya. Sebaliknya, Anda harus melakukannya. Cerita bersambung di bawah ini. Saudara Zhou, waktu tidak menunggu, saya baru saja kembali dari medan perang kerajaan Jinyang. Sejujurnya, saya pikir situasinya tidak optimis. Saya tidak tahu bagaimana itu akan berubah di masa depan, tetapi saya tahu bahwa kita sedang berpacu dengan waktu. Saudara Zhou, beri saya jawaban sekarang, apakah itu bisa dilakukan atau tidak? Jika Anda bisa, itu akan menjadi milik Anda. Jika tidak, saya akan segera menemukan seseorang. Zhou Jue awalnya sedikit marah, tetapi setelah mendengarkan kata-kata Zhang Hao, dia tiba-tiba terdiam. Untuk sementara, Zhou Jue menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, "Iya. Ini untuk saya." Yah, itu masalah bagi Brother Zhou. Diharapkan dalam 5 hari, kita akan dapat membuat 12 formasi. Mengosongkan besi hitam dari gerbong, Zhang Hao membawa orang-orang pergi. Zhou Xueyao tinggal di sini, tepatnya, dia ditahan oleh Zhou Jue. Zhang Hao tidak segera pulang, tetapi pergi ke istana utama. Jika dia ingin membuka jalan menuju laut, dia harus menyatukan semua kekuatan yang bisa dipersatukan. Kekuatan negara tidak bisa diabaikan, dalam hal pembentukan, ia juga siap mencari bantuan dari penguasa kota. Zhang Hao membuka pintu dan memberi tahu rencana itu secara langsung kepada Liu Jingming, dan akhirnya berkata, Liu Chengzu, ini kasusnya. Keluarga Zhang dan Serikat Penyulingan sedang bersiap untuk bersama-sama menghasilkan susunan api, untuk membuka jalan di laut. Membuka jalan di laut, tidak bisa dihindari untuk bertabrakan dengan monster laut, jadi saya ingin meminta bantuan dari penguasa kota. Wajah Liu Jingming sedikit aneh. Kami baru bertemu kemarin. Iya. Liu Jingming sepertinya tertawa, mengapa Anda tidak menyebutkannya kemarin? Pikiran kemarin belum matang, aku tidak tahu bagaimana berbicara. Oke, seberapa yakin kalian? Apakah Tuan bertanya pada penyuling? Atau apakah itu memasak laut? Kedua. Itu 100% yakin, kata Zhang Hao dengan tegas. Dengan kata lain, tidak ada jalan keluar, kecuali untuk sukses, tidak ada pilihan lain. Liu Jingming memandang Zhang Hao sebentar, dan kemudian perlahan berkata, hal ini, saya tidak bisa menjadi tuan, saya perlu melapor kepada Yang Mulia. Oh,
Ngomong-ngomong, kemarin hal-hal master juga diberitahukan kepada Yang Mulia, Anda kembali dan menunggu. Zhang Hao mengangguk, dan dia datang untuk memberitahunya bahwa dia tidak akan bisa mengendalikan apa yang akan diatur oleh negara. Negara memiliki bentuk operasi negara, yang berbeda dari keluarga dan sekte. Sebenarnya, masalah ini, meskipun saya tidak ingin menemukan negara untuk memimpin, tetapi juga merupakan pernyataan saya. Keluarga Zhang belum melupakan negara, kita tidak makan makanan sendirian. Zhang Hao bertanya pada Liu Jingming 2 kali, sebenarnya, dia berulang kali menyatakan. Ini disebut sikap yang benar. Jelas, pernyataan berulang Zhang Hao membuat Liu Jingming sangat bahagia, pemuda ini akan melakukan sesuatu. Terima kasih, Zhang Hao bangun untuk mengucapkan selamat tinggal, dan Liu Jingming secara pribadi mengirim Zhang Hao ke gerbang istana utama kota. Ketika Zhang Hao pergi, Liu Jingming secara pribadi menulis surat, yang dilarikan ke ibu kota kekaisaran dan diserahkan kepada kaisar secara pribadi. Cerita bersambung di bawah ini. Kembali ke rumah, Zhang Hao langsung pergi ke pangkalan peleburan dan menyaksikan semua orang sibuk. Jika dia ingin menempa formasi 100.000 jin, dia harus mengandalkan kekuatan mekanik. Dalam 3 hari, Huang Mingxian dan lainnya merancang perangkat produksi baru. Mereka merekonstruksi rangka tungku peleburan, dan menopang tiang-tiang yang dilemparkan dengan besi tebal hingga ketinggian lebih dari 10 meter, ada kabel besi tebal dan katrol berat di atas. Kabel besi ini dapat mengangkat 100.000 jins. Untuk memperkuat tali kawat, ujung bawah tali kawat dan tempat kait juga diperkuat dengan metode pembentukan dan segel. Sejak melihat penggunaan segel Zhou Suiyao, Zhang Hao juga telah belajar trik. Segel juga dapat memberikan perlindungan. Segel kecil sudah cukup untuk meningkatkan ketahanan suhu tinggi dari tali besi dan menaikkan level. Tungku peleburan di sebelahnya tidak berhenti, dan logam panas yang baru saja dirilis tidak langsung didinginkan, dan langsung disuntikkan ke dalam susunan pembuatan baja. Bau logam panas sedang bergulir, dan dasar peleburannya bersuhu tinggi. Bahkan jika Zhang Hao sudah memuncak di tengah-tengah fondasi, dia masih berkeringat. Hembusan tanpa henti dari kipas di dasar peleburan hanya dapat menyebabkan pendinginan yang lemah. Untuk meningkatkan kecepatan peleburan, keluarga Zhang harus menggunakan batu roh untuk memperkuat api tanah. Ini membuat suhu pangkalan peleburan lebih tinggi. Besi cair panas terus-menerus terakumulasi, dan besi cair selalu disimpan dalam keadaan cair dalam batas pembentukan pembuatan baja. Besi cair adalah besi hitam yang diperkuat oleh metode pembentukan dan segel. Lebih dari 50 ton besi leleh, dengan rasa lautan yang mengamuk, mengalir perlahan-lahan di tungku berdiameter 3 meter, besi leleh yang sedikit jatuh mencerminkan kekuatan industri, lampu panas merah, dan cahaya harapan. Ketika zat besi cair lainnya disuntikkan, Huang Mingxian menutup buku itu dan berteriak. Total 51 ton zat besi cair sudah cukup, siapkan alat memasak aura. Perangkat memasak Reiki disebut adalah teknologi inti dari memasak baja. Bagian bawah menggunakan batu roh canggih untuk menyalakan arai api, dan bagian atas adalah kokas diekstraksi dari minyak bumi. Kokas ini mengandung reiki yang tebal tetapi kompleks, namun, setelah memasak suhu tinggi dan tekanan tinggi ini, semua reiki ini akan menjadi reiki yang aktif dan berkualitas tinggi. Di bawah suhu tinggi, karbon yang terkandung dalam kokas juga akan menguap dan menembus ke dalam besi cair untuk menyelesaikan proses karburisasi. Meskipun itu adalah besi hitam, ia masih bisa dikarburasi untuk meningkatkan kekuatannya. Setelah alat memasak disiapkan, Huang Mingxian dan yang lainnya memeriksanya dengan benar, dan metode pembentukannya benar-benar tertutup. Steaming Steel, sekarang menggunakan Bound Mountain Formation, dari Yuxue Mountain Villa. Dibandingkan dengan metode arai lainnya, metode arai ini dapat menahan tekanan yang lebih besar dan suhu yang lebih tinggi, dan Huang Mingxian dan yang lainnya dapat dengan mudah dikuasai, dapat diperluas hingga 10 meter dalam ukuran, operasi pemotongan sederhana. Melalui eksplorasi yang konstan, Huang Mingxian dan yang lainnya menemukan bahwa semakin tinggi suhu dan semakin besar tekanannya, semakin sedikit aura yang digunakan, dan semakin baik bahan baja. Namun, tidak terlalu banyak aura, menurut perkiraan, setiap ton baja masih membutuhkan sekitar 1 juta aura. Ketika arai ditutup, Anda dapat melihat bahwa kokas dalam arai dengan cepat meleleh dan aura campuran dilepaskan oleh pembakaran arai api. Segera formasi itu redup. Cerita bersambung di bawah ini.
Setelah sekitar setengah jam, aura dalam formasi mulai menjadi bergejolak, dan aura juga dengan cepat berubah menjadi merah menyala, dan di saat berikutnya, aura membentuk pusaran, cepat melayang, dan berkontraksi dengan cepat. Setelah beberapa menit, semua aura diserap oleh besi hitam. Meskipun dia telah menonton adegan seperti itu beberapa kali, dia masih membuat Zhang Hao kagum ketika dia melihatnya di sini. Huang Mingshan dan yang lainnya dengan terampil membuka sudut arai untuk membuang panas terlebih dahulu, melihat bahwa lapisan hitam mengambang mulai muncul di permukaan besi cair. Yu Yun secara pribadi menggantungkan tali kawat ke tungku. Tungku mulai miring, gerbang dibuka, dan lebih dari 50 ton besi cair berada dalam keadaan kental, yang dituangkan ke dalam cetakan yang terkubur di bawah tanah. Bentuk cetakan dibagi menjadi dua bagian. Bagian bawah adalah tubuh dengan diameter 1 meter dan panjang 8 meter, bagian atas hanya berdiameter 30 cm, dan juga menunjukkan keadaan duri untuk pengangkatan yang mudah. Bagian atas dengan cepat mendingin, dan Yu Yun dengan penuh semangat menggantungkan kait dari tali besi pada duri, dan kemudian mulai menghitung waktu pendinginan pada paruh kedua. Untuk mempercepat pendinginan, untuk memanfaatkan waktu, metode pendinginan yang digunakan di bawah ini, tunggu sampai suhu permukaan kolom baja berkurang menjadi sekitar 900 baidu, pastikan bahwa baja telah memadat. Yu Yun memerintahkan untuk mengangkat. Kerekan yang kikuk yang baru saja diuji berhasil mulai berfungsi, tali ditarik lurus, dan beberapa pekerja terus meminyaki katrol dan rangka. Teknologi ini masih sangat kasar untuk saat ini, dan hanya dapat dioperasikan dengan cara ini, dan untuk mengeksplorasi dan mengakumulasi teknologi. Terus dengan ketinggian lebih dari 10 meter berderit, dan ada suara gesekan baja yang keras antara katrol, tali dan trus. Kolom baja merah panas tidak dapat diakses. Kolom baja berwarna oranye dengan berat lebih dari 50 ton tergantung sedikit dari tanah. Duri di atas kolom baja agak cacat dan sepertinya tidak mampu menahan beban yang berat. Hati-hati, hati-hati, jangan terlalu keras, tunggu, tahan. Yu Yun berteriak, pelan-pelan. Semua orang memberi jalan, hati-hati, ini berbahaya. Zhang Hao juga berdiri jauh, dan teknologi industri saat ini masih agak menguji nyali. Mengangkat lebih dari 50 ton objek dalam sekali jalan, ditambah dengan kekuatan tali kawat, katrol, kerekan, rangka kuda hampir akan menanggung berat 60 hingga 70 ton. Perlahan, kolom baja akhirnya mencapai bagian atas kolam dengan susah payah. Yu Yun mengarahkan kolom besi untuk jatuh sedikit. Tepat setelah kolom baja mendekati permukaan air, uap muncul di permukaan air. Ketika kolom baja akhirnya memasuki air, suara taji dan gertakan lepuh terdengar bersama-sama, dan awan asap tipis menyebar langsung, merendam seluruh pangkalan. Arai beroperasi dengan cepat, dan uap air terus dipompa. Yu Yun melihat jam pasir dan menghitung waktunya. Angkat kolom baja dari waktu ke waktu dan tunggu sebentar, dan kemudian teruskan pendinginan, ini untuk mencegah pengerasan dan retak. Ini juga memungkinkan orang untuk menguji konten Reiki di dalam air. Ini digunakan untuk pendinginan, tetapi itu adalah mata air spiritual, bukan air biasa. Setelah pengujian berulang, kami menemukan bahwa pendinginan langsung akan menyebabkan besi tempa membentuk semacam insulator aura, tetapi jika didinginkan dengan lingkuan, situasi ini dapat dihilangkan. Namun, pendinginan juga merupakan kegiatan teknis. Semakin tinggi suhu pendinginan, semakin keras baja, tetapi semakin tinggi suhu, semakin mudah untuk menghancurkan. Cerita bersambung di bawah ini. Cara menguasai gelar di dalamnya membutuhkan pengalaman dan semangat belajar yang serius. Pada titik ini, Yu Yun menunjukkan bakat yang mengejutkan Zhang Hao. Selain itu, ia juga belajar keras dari pandai besi pribadi dan pandai besi umum. Hanya dalam beberapa hari, ia menguasai persyaratan dasar. Itu mungkin tidak sempurna, tetapi setidaknya cukup untuk menangani kolom baja saat ini. Kolom baja ini, Zhang Hao tidak perlu mencapai kekuatan senjata sihir kelas atas, asalkan bisa mencapai kekuatan senjata sihir biasa. Teknologi harus menumpuk perlahan. Setengah hari kemudian, setelah kolom baja mendingin, Yu Yun menempatkan kolom baja di persimpangan lain, menyesuaikan suhu nyala hingga 500 derajat, dan memanaskannya dengan lembut. Dan menginstruksikan pengrajin di sebelahnya, setelah 2 jam, kolom baja diambil dan dibiarkan dingin secara alami. Selama hampir 2 hari, kaki sibuk Yu Yun tidak menyentuh tanah dan secara pribadi mengawasi produksi setiap kolom baja.
Untuk jaga-jaga, Yu Yuyun menghasilkan total 14 kolom baja. Akhirnya, output Zhang Jiaxuan Iron tidak dapat mengimbangi, dan bahkan dimobilisasi langsung dari pabrik rancisan. Untungnya, jalan dari Gunung Ranci ke Zhangjia telah selesai, jika tidak maka akan menjadi masalah. Masing-masing dari 14 kolom baja tingginya sekitar 8,6 meter yang semula diperkirakan setinggi 8 meter, tetapi ketinggian 0,6 meter meningkat karena duri yang dicadangkan di atas. Kolom baja memiliki diameter 1 meter dan tinggi 8 meter, duri di atas memiliki diameter lebih dari 30 cm, membentuk duri dengan ketinggian sekitar 0,6 meter. Berat setiap kolom baja adalah sekitar 51 ton, dan berat parsial tidak melebihi 0,2 ton. Pada pagi hari ke-6, Zhou Jue membawa semua orang di Refining Guild dan didampingi oleh beberapa tuan yang luar biasa dalam kostum Jiu Yangzong. Di belakang anak-anak ini, ada beberapa pria dan wanita yang cukup sombong, dan mereka tampaknya pasangan. Wanita itu berbicara dengan Zhou Sueyao, dan kedua wanita itu tertawa kecil. Selain itu, Mu Yingying menyaksikan Zhou Sueyao dengan kewaspadaan, matanya berayun antara Zhang Hao dan Zhou Sueyao dari waktu ke waktu. Zhou Jue datang, saudaraku, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah tuan rumah dari Balai Pemurnian Jiu Yangzong, Paman Zhang Xinhan, awal Yuan Ying. Tidak ada yang bisa mencapai cara pemurnian. Zhang Xinhan mengangguk pada Zhang Hao dengan wajah dingin, dan berkata dengan dingin, jangan dengarkan dia bicara omong kosong. Di Refiner, aku hanya bisa mengatakan itu tidak tertandingi oleh teman-temannya. Ini lebih tidak memadai daripada beberapa penatua dan penatua. Zhang Hao berkata, apakah Anda bangga atau sombong? Wajah Zhou Jue juga agak malu, tanpa keinginan untuk memperkenalkannya secara rinci, dan dia menunjuk ke punggung Zhang Xinhan dan berkata dengan sederhana. Ini semua dari Balai Pemurnian Jiu Yangzong. Kemudian dia menunjuk pasangan yang terakhir. Keduanya berasal dari Xing Lintang. Paman Lu Yang dan istrinya, Lu Xiao. Paman Lu Yang adalah master pemurnian terbaik Xing Lintang, terutama dalam pemurnian tungku dan Paman Xiao unik dalam alkimia. Banyak yang pil abadi telah disempurnakan untuk Anda sebelumnya, banyak dari mereka, dibuat oleh Paman Zhang. Seperti yang saya katakan, seseorang dari pabrik Suanti juga datang, Li Yusheng dan Li Yuan, yang memimpin tim, berpakaian segar dan cantik. Tapi Li Yuan melihat Zhou Sueyao pertama kali. Cerita bersambung di bawah ini. Saya tidak tahu apakah gadis cantik secara inheren menarik satu sama lain. Hari ini, Zhou Sueyao tidak mengenakan kerudung, dan dia selalu menghadap ke langit, tetapi dia luar biasa, dan saya tidak tahu berapa banyak orang yang tertarik. Kebetulan Zhou Jue memperkenalkan Lu Yang dan Xiao Xiao, dan Zhang Hao dan Zhou Sueyao tertawa. Melihat bahwa mereka sangat akrab, rasa malu di wajah Li Yuan memudar seketika. Perasaan krisis yang tak bisa dijelaskan, sedikit masam, muncul di hatinya. Wanita yang tiba-tiba muncul ini terlihat terlalu bagus. Zhang Hao dan Zhou Sueyao berbicara satu sama lain dan berkata, terima kasih telah datang ke keluarga Zhang dalam jadwal sibukmu. Aku tidak akan mengatakan kata-kata sopan. Keluarga Zhang telah menyiapkan embrio dari susunan api yang sengit. Silakan ikuti aku. 14 kolom baja dengan ketinggian 8,6 meter berdiri di kompleks Zhang, terlalu jelas, semua orang telah melihatnya di luar. Tetapi pada saat itu tidak diketahui apa ini, setelah pendinginan, permukaan kolom baja yang diolah dalam lingkungan api tanah gelap, dan keluarga Zhang tidak memolesnya. Benar-benar tidak ada kemuliaan, besi umum. Zhou Jue berdiri di bawah kolom baja dan menatap kolom baja itu. Kejutannya tak terlukiskan. Diameter 1 meter membutuhkan 2 orang untuk saling berpelukan. Pada ketinggian 8,6 meter, ada hampir 5 orang. Tiang-tiang baja ini, dengan berat lebih dari 50 ton, hanya diletakkan di tanah, dan setelah hanya 1 malam, tanah itu ditekan hingga 1 kaki. Dengan lembut membelai dan merasakan secara diam-diam pilar, berat, ini, hati Zhou Jue menjadi semakin kuat. Pilar-pilar besi ini semuanya besi tempa dengan kemurnian 96%, dan strukturnya padat dan benar-benar dicetak dalam satu waktu. Dengan hati-hati menggoresnya dengan kukunya, itu tidak bergerak, hanya sedikit kulit hitam yang terhapus, memperlihatkan baja biru dan panas di dalamnya. Zhou Jue bahkan lebih terkejut. Sebagai ahli dari periode pertengahan Yuan Ying, kuku mereka cukup keras untuk memotong emas dan batu giok yang rusak, dan besi hitam biasa yang tidak diampuni cukup untuk meninggalkan luka yang dalam.
Zhou Jue yang tidak yakin berbalik, dan cahaya dingin pada kukunya mengguncang kolom baja lagi. Tetapi pada saat berikutnya, wajah Zhou Jue terdistorsi. Kukunya bengkok. Itu menyakitkan. Menutupi cakarnya, Zhou Jue menoleh dengan hati-hati untuk melihat apakah ada yang melihat keburukannya. Dia melihat semua orang terpana pada kolom baja di depannya, tidak ada yang peduli. Pabrik penyulingan Jiuyangzhong menganjurkan bahwa Xin Han menggunakan tinju dan palu, tetapi kolom baja lebih dari 50 ton tidak bergerak, bahkan tanpa suara. Setelah memalu untuk sementara waktu, hanya sebagian dari kulit hitam yang dipalu, memperlihatkan baja dengan cahaya biru di dalamnya. Zhang Xinhan menarik beberapa langkah, melihat ketinggian kolom baja, dan berbalik untuk bertanya kepada Zhang Hao. Apakah Anda benar-benar ingin menutup laut dengan api? Ya, saya serahkan ini pada senior. Zhang Xinhan mengangguk dengan dingin, mengeluarkan pahat runcing yang beredar di bawah guang, dan memahatnya ke bagian bawah kolom baja. Dengan suara nyaring, bunga api bersinar, dan titik tajam pecah. Rusak. Zhang Xinhan melihat pahat di tangannya, dan kemudian melihat kolom baja dengan hanya sedikit tanda di atasnya. Cerita bersambung di bawah ini. Zhang Hao menunggu sebentar, tetapi tidak bisa melihat kata-kata dan tindakan Zhang Xinhan, dia harus berhati-hati. Senior. Ah! Zhang Xinhan terbangun, berdiri, dan tidak bisa lagi mempertahankan ekspresinya yang dingin. Kamu, bagaimana besi hitam begitu keras, pahat ini adalah senjata ajaib kelas atas, semuanya runtuh. Kualitas senjata sihir kelas atas. Zhang Hao bertanya-tanya, pilar kami hanya mencapai kualitas senjata sihir kelas menengah. Ya, Zhang Hao yakin bahwa dia hanya mencapai kualitas senjata sihir Zongpin. Awalnya, Zhang Hao mengharuskan selama kualitas senjata sihir tingkat rendah tercapai. Tapi Yu Yun sebenarnya memperbaiki kualitas senjata sihir kelas menengah. Zhang Xinhan membeku sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, bagaimana Anda mendefinisikan kualitas? Tentukan kualitas. Zhang Hao berkedip, kami langsung menyerang dengan pedang terbang senjata sihir kelas menengah. Kualitas pedang terbang senjata sihir kelas menengah mirip dengan pedang terbang senjata sihir kelas menengah. Zhang Xinhan. Ada apa? Zhang Haohan menatapnya dengan heran, Zhang Hao merasa sedikit berbulu. Ada pertanyaan. Baru saja mendengarkan Zhang Xinhan menghela nafas. Tuan Zhang, aku mengagumi. Upaya kualitas keluarga Zhang sangat mengagumkan. Tapi, kualitas senjata ajaib ini, tidak begitu mudah untuk diukir. Dengan sedikit seringai di wajahnya, Zhang Xinhan berkata, senjata magis yang selesai, jadi memiliki metode formasi tambahan di periode berikutnya. Itu dapat meningkatkan kinerja sebelumnya cukup banyak, biasanya dengan level kecil. Dihitung dengan cara ini, kualitas pilar besi hitam ini harus benar-benar mencapai kualitas senjata sihir berkualitas tinggi. Oh. Zhang Hao menjawab, pahat senior itu sepertinya tidak diberkati oleh formasi. Ketika Anda menyebutkan ini, saya ingin memukul Anda. Zhang Xinhan mengalami impuls dan berkata, metode pembentukan segel membutuhkan ketepatan. Jika ada berkah dari metode pembentukan, akan ada perubahan yang tidak terkendali dan beberapa gangguan yang tidak diketahui. Ternyata seperti itu. Zhang Hao tiba-tiba menyadari bahwa dia telah belajar sedikit lebih banyak. Zhang Xinhan melihat pahatnya yang patah, dengan menyakitkan dan hati-hati menyimpannya, dan mengeluarkan pisau pahat kecil. Pisau itu gelap seluruh, dengan sedikit nila gloss pada bilahnya. Zhang Xinhan berjongkok lagi dan menggambarkan kolom baja. Tapi dengan taji, percikan terbang. Zhang Xinhan berdiri, wajahnya hitam. Pisau di tangannya baik-baik saja, tetapi hanya ada garis rambut kecil di pilar baja. Zhang Xinhan bergidik, Tuan Zhang, aku khawatir aku tidak akan bisa melakukan hal ini. Setrika hitammu terlalu keras, aku tidak bisa melakukan apa-apa. Tidak hanya Zhang Xinhan, tetapi juga Lu Yang dan Zhou Jue di sampingnya. Zhou Jue berkata, saudaraku, aku melihat besi hitam yang keras untuk pertama kalinya. Zhang Hao sedikit mengernyit, kakak Zhou, apakah Jiuyangzhong atau Xinglintang memiliki barang tingkat Lingbao? Ini ada di sana. Tapi, Zhou Jue melihat ke-14 pilar langsung ke langit, dan wajahnya terdiam. Lagi pula, tidak ada banyak item dari tingkat Lingbao, dan pilar besi misterius saat ini benar-benar, juga ini terlalu besar. Dan tidak mungkin bagi kita untuk tidak melakukan apa-apa selama 2 tahun, cukup gigit tiang besi di sini. Setelah mendengar ini, Zhang Hao melihat ekspresi orang-orang di sekitarnya, dan nadanya sedikit bernada tinggi. Apa yang salah? Semua orang, hal-hal menjadi sulit, dan mereka mulai mundur.
Cerita bersambung di bawah ini. Wajah semua orang berkedip tidak bahagia, tapi Zhang Hao tidak bisa membantah apa yang dia katakan. Zhang Hao berdiri tegak dan dengan dingin menyapu kerumunan, semuanya, jika Anda ingin pergi sekarang, saya tidak akan mengatakan apa-apa. Tapi ada beberapa kata, tapi saya tidak bisa bicara. Kita semua telah mendengar beberapa legenda. Legenda mengatakan bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, barat tanah benua adalah tanah liar, di mana gunung dan hutan lebat, monster dan binatang berselang-seling, bahkan bayi Yuan semua meninggal 9 kali, yang membuat tuan yang tak terhitung jumlahnya ketakutan. Namun, ada seorang pendahulu bernama Suanyang Zhenren, yang dibudidayakan oleh Yuan Ying pada masa-masa awal, dan hanya membawa beberapa rombongan untuk menantang hutan belantara. Benang biru dari jalan membuka di sebelah barat tanah subur, dan mendirikan pijakan pertama para praktisi di barat. Saat ini, pijakan ini telah berevolusi menjadi Xuanzenisme, dan telah menjadi tempat suci di barat tanah benua. Selama puluhan ribu tahun, reputasi Xuanzenisme belum jatuh. Dikatakan juga bahwa ribuan tahun yang lalu, di negara utara Yanyun, ada sekelompok kuda naga yang tidak bisa dijinakkan siapapun. Begitu kelompok kuda naga itu ditahan, mereka akan mematahkan pil setan. Tetapi satu orang pergi jauh ke dalam kelompok naga dan kuda, 1 tahun kemudian, dia benar-benar menerima kesetiaan seluruh kelompok naga dan kuda. 3 tahun kemudian, ia mendirikan negara pertama Yanyun. Dengan kavaleri kuda naga, menyapu ribuan mil, ratusan keluarga besar dan kecil dan seni bela diri menyerah pada kuku besi naga. Dia adalah leluhur negara Yanyun. Setelah mendirikan negara, dia menamai sebuah negara dengan namanya sendiri. Selama ribuan tahun sesudahnya, meskipun negara Yanyun memiliki banyak pasang surut dan dinasti, keluarga kerajaan selalu merupakan keturunan keluarga Yan dan tidak pernah jatuh. Baru-baru ini, kita juga memiliki legenda di sini, yaitu Xing Lintang, Zhou Suhai. Dengan kekuatan satu orang, itu telah menopang kubah surgawi dari negara Qixian, dan bahkan obat barat dari tanah subur. Setelah berbicara, Zhang Hao melirik semua orang, dengan nada yang kuat. Apakah situasi menciptakan pahlawan, atau pahlawan menciptakan situasi, saya tidak tahu. Tapi saya tahu bahwa ada peluang sekarang untuk menciptakan legenda yang menjadi milik kita. Ke barat, terus ke barat. Sejak puluhan ribu tahun yang lalu, ketika orang-orang nyata Xuanyang membuka barat dari benua subur, kita hanya punya satu pilihan, yaitu, ke barat. Saya tahu ini sulit, tetapi saya tidak takut kesulitan. Jika Anda akan pergi, saya tidak akan berhenti, tetapi saya akan terus mengundang mereka yang bercita-cita untuk membuka laut dan berpikiran sama untuk bersama-sama menciptakan legenda kontemporer. Gunakan tangan dan kebijaksanaan kita untuk memulai era milik kita. Zhang Hao selesai berbicara, dan di sekitar itu diam. Setelah beberapa saat, seseorang bertanya, Tapi, bagaimana jika itu gagal? Zhang Hao menoleh dan melihat, ternyata itu adalah aula penyulingan dari Sekte Jiuyang. Tapi Zhang Hao tidak berbicara, hanya saling melirik diam-diam, lalu berbalik untuk melihat 14 pilar baja di depan. Kamu, pria itu marah. Tetapi Zhang Xinhan melambai dengan ringan, menyela pihak lain, dan berkata kepada Zhang Hao. Tuan Zhang benar, kita tidak bisa mundur karena sedikit kesulitan dan ketidaknyamanan. Aku tinggal. Namun, saya tetap dalam kapasitas pribadi saya. Rekan-rekan sesama Jiuyangzong, apakah Anda tinggal atau pergi, jangan khawatir tentang saya. Suasana agak membosankan. Beberapa orang direbus oleh darah Zhang Hao, sementara yang lain malu untuk pergi. Zhou Jue berkata, saya juga ingin mencoba menciptakan perasaan legenda. Dia berkata, datang ke sisi Zhang Hao, Zhou Sueyao mengikutinya. Dengan Zhou Jue memimpin, Zhang Xinhan juga mendekati Zhang Hao, kemudian, lebih banyak orang menggerakkan langkah mereka. Tetapi beberapa orang tetap di tempatnya, dan beberapa tidak setuju dengan pernyataan Zhang Hao. Master dari Jiuyangzong Refining Hall baru saja mencibir beberapa saat yang lalu. Saya setuju dengan legenda yang Anda katakan, tetapi jangan melihat terlalu tinggi pada diri Anda sendiri. Seluruh barat tanah subur telah meninggalkan legenda, Anda tidak dapat bisa melakukannya. Pamitan. Setelah semua, berbalik dan pergi. Ketika ada yang memimpin, ada mengikuti. Bahkan, tidak termasuk pabrik Suanti, orang-orang yang berjalan masih merupakan mayoritas, tetapi di antara orang-orang yang tersisa, perbaikannya budidayanya masih lebih tinggi.
Zhang Xinhan tinggal, Lu Yang dan Xiao Xiao tinggal, beberapa master dari asosiasi penyulingan pergi, Zhou Jue dan Zhou Shueyao pergi. Selain itu, ada juga sekelompok kecil orang yang tersisa di Jiuyangzhong. Melihat apa yang tersisa, Zhang Hao tersenyum. Terima kasih atas kepercayaan Anda. Karena saya mengatakan bahwa saya ingin membuat legenda, secara alami ada dasar dan kepercayaan diri. Ayo, kirim alatnya. Huang Mingshan dan yang lainnya masing-masing memegang piring dengan berbagai alat yang dibutuhkan untuk membuat senjata ajaib. Ini adalah penampilan publik pertama Huang Mingshan dan yang lainnya, dan alat itu juga merupakan alat keren yang ditunjukkan Zhang Hao kepada semua orang. 1. Alat untuk membentuk legenda Anda sendiri. Zhang Hao secara pribadi mengambil pisau diagonal dan mengirimkannya ke Zhang Xinhan. Tolong para senior untuk merasakannya. 146. Zhang Hao memiliki senyum percaya diri di wajahnya. Semua alat ini adalah baja yang dibuat dengan besi hitam 99,9%, dan sepenuhnya jenuh dengan baja. Kemudian, setelah serangkaian cara seperti penempaan lipat, karburasi, pendinginan, dan tempar, kekerasannya telah mencapai puncak kemampuan teknis sementara Zhang Jia. Seperti kata pepatah, pekerja harus mempertajam senjatanya jika dia ingin melakukan pekerjaannya dengan baik. Zhang Hao juga berjuang untuk waktu yang lama, dan akhirnya memutuskan untuk mengungkapkan besi super misterius semacam ini. Zhang Xinhan mengambil pisau pahat dan pada awalnya tidak terlalu peduli. Tapi setelah teknik penilaian, matanya melebar. Pada saat ini, sudah ada suara udara dingin yang berhembus. 99,9% dari besi misterius. Zhou Shueyao berbicara lebih dulu. Awalnya dia sangat sadar, meskipun Zhang Hao memberi dirinya sendiri besi hitam 99,9%, tetapi tidak memberi tahu orang lain, termasuk Zhou Jue. Tetapi pada saat ini dia tidak bisa membantu tetapi berseru. Dia tidak menyangka Zhang Hao mengubah besi hitam yang begitu berharga menjadi alat. Ini hanyalah bencana hebat. Ya, seruan Zhou Shueyao bukan hanya kejutan, tetapi juga sedikit marah. Mei Qianyun, peri di Meixue Mountain Villa, berseru. Zhang Hao, kamu benar-benar mengejutkan. Tetapi Zhang Xinhan tidak berbicara pada saat ini, dia berjongkok dengan diam-diam dan menggambarkan pada kolom baja, tetapi melihat pilar besi misterius yang hampir tidak terguncang sebelumnya, itu bisa digambarkan dengan relatif mudah, meskipun agak melelahkan. Zhang Xinhan berdiri, melihat peralatan di piring Huang Mingshan dan yang lainnya, matanya penuh kejutan. Zhang Hao mengambil alat dan mengangkatnya tinggi, menarik perhatian semua orang. Zhang Hao berkata dengan lantang, saya perkenalkan kepada semua orang, ini adalah teknologi terbaru teknologi Zhang Zhang. Itu benar, itu bukan besi hitam atau besi tebal, tetapi baja. Teknologi baru dan material baru adalah fondasi dari jalan menuju laut. Pilar-pilar besi hitam yang Anda lihat sekarang, serta alat pahat di tangan Anda, semuanya baja. Besi dan baja dikembangkan atas dasar besi hitam, yang bisa mendesak kekerasan besi hitam hingga ekstrim, dan bahkan melebihi kekerasan senjata sihir. Dan seperti halnya besi hitam, baja dapat terus diproses menjadi senjata ajaib, senjata perang, dan sebagainya. Kerumunan akhirnya menjadi lebih cerah dan terkejut. Baja, ini sangat luar biasa sejak awal. Jika terus diproses menjadi senjata sihir, senjata perang, sampai sejauh mana kekuatannya bisa diberikan. Pada saat ini, semua orang melihat 14 pilar baja, di belakang mereka lagi, dan visi mereka berbeda, sekarang ada 14 pilar baja di sini. Jika mereka dapat ditingkatkan menjadi senjata sihir atau senjata sihir tingkat atas, kekuatan apa yang akan mereka buat? Akankah menciptakan legenda? Pada saat ini, suasana hati semua orang bersemangat untuk mencoba. Zhang Hao berteriak lagi, kami, keluarga Zhang tidak mahir dalam kilang. Jadi, aku tidak tahu siapa yang mau memikul tanggung jawab keseluruhan kilang ini. Titik balik Zhang Hao sedikit lebih besar. Semua orang membeku untuk sementara waktu, tetapi segera bersemangat, ini adalah kesempatan. Jika Anda bisa memimpin pekerjaan ini, panen akan tak terbayangkan. Story continues below. Semua orang saling memandang dan menggunakan mata mereka untuk berkomunikasi atau bertarung secara diam-diam. Zhang Hao tampak diam-diam, tersenyum. Bahkan, jika mungkin, Zhang Hao ingin memimpin pekerjaan ini secara langsung. Tapi Zhang Hao tahu keahliannya. Yang paling penting adalah, apakah itu Lu Yang atau Zhang Xinhan, atau beberapa penyuling master lainnya, semuanya sangat bangga. Mereka semua saling bersaing.
Zhang Hao tampak diam. Setelah beberapa saat, Zhang Xinhan tiba-tiba berkata, "Aku." Lu Yang tersenyum dingin. Saya ingat seseorang baru saja mengatakan bahwa saya harus belajar lebih banyak. Saya pikir saya bisa melakukannya. Di Xinglin Hall, saya bertanggung jawab untuk hampir semua penyuling. Rekan di belakang Zhang Xinhan segera berteriak. Ini adalah moderator kami yang rendah hati, mengerti kerendahan hati. Tapi tidak seperti beberapa orang, mereka tahu untuk memasang kertas emas di wajah mereka. Istri Lu Yang, Xiao Xiao, segera mencibir. Apakah Anda punya pengalaman sendiri? Bisakah Anda memimpin kegiatan pemurnian skala besar? Berapa banyak orang yang melakukan pemurnian? Begitu kata-kata ini keluar, suasananya naik, dan untuk sesaat pedang ditarik. Oke, Zhou Jue keluar. Sebagai Tuan Muda Xing Lintang, sebagai murid utama dari Sekte Jiuyang, dan sebagai Ketua Asosiasi Penyulingan, identitas Zhou Jue adalah yang paling cocok dan berlendir. Jangan membantah, cara terbaik adalah membuktikan kemampuan Anda dengan tindakan praktis. Duo Tian Fire Array membutuhkan 12 fondasi, tetapi ada 14 kolom baja di sini. Saya ingin menggunakan 2 kolom baja untuk melatih tangan saya. Omong-omong, saya bisa menguji kemampuan kedua belah pihak. Bagaimana itu? Bagus. Lu Yang dan Zhang Xinhan setuju secara serempak. Zhou Jue memandang Zhang Hao lagi. Bagaimana menurutmu? Tentu saja, tapi mari kita gunakan 2 kolom baja ini terlebih dahulu. Keduanya adalah yang pertama diproduksi. Secara relatif, teknologinya sedikit tidak memadai. 2 kolom baja yang ditunjuk oleh Zhang Hao ditandai dengan cat merah. Zhou Jue mengangguk dan bertanya, "Saudari, jika Anda ingin membuat senjata ajaib, Anda memerlukan beberapa bahan spiritual lainnya. Apakah itu tembaga merah, mitos, atau emas murni, Anda perlu sedikit. Dan untuk membuat senjata sihir yang sangat besar, diharapkan roh yang tersisa itu bahannya harus setidaknya beberapa kati." Tidak. Zhang Hao berkata dengan sangat langsung, tapi saya pikir Brother Zhou pasti memilikinya. Saya bersedia menggantinya dengan besi hitam 99,9%. Haha, Zhou Jue tertawa penuh semangat. Tiba-tiba, Feng Ziling muncul lagi. Dia membawa 2 keping emas besar di tangannya dan melemparkannya ke depan Zhang Hao. Saudaraku, total 2000 pound emas murni, aku tidak ingin banyak. Untuk 200 pound, 99,9% dari besi hitam. Zhou Jue, Anda akan selalu mengambil keuntungan di mana-mana. Zhang Hao sangat gembira, saudara Feng tidak memiliki kram saat ini mengatakan pada dirinya sendiri harganya. Harga besi hitam 99,9% adalah 10 kali lipat harga emas murni. Zhang Hao langsung berkata, "Saudaraku, terima kasih." Kata-kata Suwanti membutuhkan waktu persiapan 15 hari. Setelah itu, dia tersenyum malu pada Zhou Jue. "Kakak Zhou, ini perlu sedikit waktu untuk memperbaiki 99,9% dari besi hitam. Bagaimana kalau kita membicarakannya dalam setengah bulan?" Cerita bersambung di bawah ini. Wajah Zhou Jue berubah beberapa kali, giginya berderit, dan akhirnya dia harus mengangguk. Melihat penampilan Zhang Hao, peleburan besi hitam kemurnian sangat tinggi ini sangat sulit. Namun, Zhou Jue tidak tahu bahwa keluarga Zhang telah menghasilkan besi hitam dengan kemurnian tinggi. Tapi Zhang Hao menyembunyikan tangannya. Singkatnya, dengan emas murni, Lu Yang dan Zhang Xinhan saling melirik, mendengus, dan memalingkan kepala, dan masing-masing menerima 100 pound emas murni untuk menjadi sibuk. Metode ukiran segel tidak sederhana. Setelah ukiran segel, perlu untuk melelehkan emas murni dengan api asli dan meletakkannya pada tekstur, dan terus memanaskannya sampai emas halus menembus ke dalam bagian dalam besi hitam. Dan dalam proses ini, perlu untuk mengeksplorasi sirkulasi aura besi hitam itu sendiri. Besi tempa kemurnian tinggi secara alami dapat menyerap sedikit aura, dan ada vena spiritual yang lemah. Meskipun vena spiritual semacam ini hampir dapat diabaikan, jika formasi dapat dikombinasikan dengan vena spiritual ini, ia dapat meningkatkan kekuatan senjata sihir untuk membuat. Dan ini sudah cukup untuk menjadi kunci kemenangan keduanya. Zhang Hao selalu merasa bahwa hanya adegan persalinan yang paling indah. Karena proses kehidupan yang cerdas mengubah alam dilakukan dalam pekerjaan ini hari demi hari. Selain itu, kerja juga merupakan cara utama untuk mengumpulkan kebijaksanaan dan meningkatkan kekayaan. Kemajuan cepat keluarga Zhang baru-baru ini, tentu saja, memiliki alasannya sendiri, tetapi yang lebih penting adalah sikap serius dan bertanggung jawab dari keluarga Zhang, dan tidak pernah kerja malas.
Sekarang, kontes antara Lu Yang dan Zhang Xinhan adalah kontes antara kerja dan kebijaksanaan. Namun, pada awalnya, Lu Yang berada pada posisi yang kurang menguntungkan karena Zhang Xinhan memiliki 3 master pemurnian dari Jiu Yang Zong di sisinya. Selain Lu Yang, hanya istrinya Xiao Xiao, yang didominasi oleh alkimia, yang memurnikan sangat sedikit terlibat, hanya mengerti bagian dari arai. Untungnya, Xiao Xiao mengerti arai, langit penuh dengan api. Zhang Hao membagi orang yang tersisa menjadi 2 kelompok, memungkinkan semua orang untuk memilih dengan bebas. Satu gelombang memilih Lu Yang, dan gelombang lainnya memilih Zhang Xinhan. Zhang Hao tidak membiarkan semua orang memilih dengan bebas, tetapi dibagi menjadi 2 terlebih dahulu, dan kemudian membiarkan semua orang memilih. Ini tidak hanya mencapai efisiensi, tetapi juga mengakhiri pikiran pribadi, tetapi juga menunjukkan beberapa cara dan cara dominan Zhang Hao. Beberapa hal tidak dinegosiasikan, tetapi dipesan. Setelah dibagi menjadi 2 kelompok, semua orang sibuk dengan gugup, tidak ada yang malas, dan sekarang yang malas bahkan tidak akan sempat menjadi malas. Tetapi tidak mudah untuk mengukir larik pada kolom baja lebih dari 50 ton. Metode pembentukan tidak dapat mentolerir penyimpangan apapun. Setiap orang biasanya mengukir benda-benda kecil, tetapi sekarang mereka mengukir raksasa seperti ini adalah konsep yang sama sekali berbeda. Lu yang sangat percaya diri dan langsung menyegel metode formasi, tetapi Zhang Xinhan tidak. Dia pertama kali menggunakan batu kapur untuk melukis pada draft pembuatan kolom baja. Zhang Xinhan melayang di udara dan terbang naik turun di sekitar kolom baja, tetapi ada cik yang tak terlukiskan. Dari waktu ke waktu, Zhang Xinhan bisa dimodifikasi dan mengerutkan kening. Tiba-tiba ada sedikit kesenangan di hati Tuan Zhang. Apakah ini tarian kolom baja? Zhang Hao tidak pergi untuk melihat Lu Yang, tetapi menatap Zhang Xinhan. Dilihat dari metode formasi yang diambil oleh Zhang Xinhan, formasi api-api Dutian sangat rumit, di antara mereka tidak hanya formasi, tetapi juga fuzuan. Fuzuan ini samar-samar membentuk mantra. Cerita bersambung di bawah ini. Melihat formasi seperti itu, Zhang Hao tiba-tiba bergerak dalam hatinya, perasaan yang sangat mirip, rasanya sangat mirip dengan perangkat lunak dan perangkat keras komputer, formasi itu sangat mirip dengan papan sirkuit. Mantra adalah perangkat lunak dan perintah. Zhang Hao tampak teliti, hampir mengingat garis-garis susunan api yang ganas di benaknya. Ketika memproduksi produk-produk baju besi setengah jadi, Zhang Hao mengerti bahwa metode pembentukan bukanlah formasi sederhana, tetapi juga melibatkan banyak hal. Oleh karena itu, baju besi setengah jadi yang diproduksi oleh keluarga Zhang hanya memiliki bagian dari formasi, dan bagian dari simpul metode formasi dibiarkan kosong. Tapi kali ini, di kolom baja ini, Zhang Hao merasa bahwa dia tahu urutan, dan alasannya. Di masa lalu, formasi sangat kecil, dan semua formasi, fuzuan, hampir ditumpangkan, dan sulit bagi orang luar untuk memahami rahasia formasi. Tapi kali ini berbeda, arai diperbesar, begitu banyak detail terungkap. Zhang Hao jelas melihat bahwa ada fuzuan di setiap posisi simpul pola. Mungkin fuzuan adalah bahasa mesin, itu harus disebut bahasa ajaib. Agak dekat dengan malam, matahari dekat dengan laut, dan balok besar matahari terbenam muncul. Pada saat ini, Lu yang telah menyelesaikan pembentukan ukiran setinggi 1 meter, tetapi Zhang Xinhan telah sepenuhnya menyelesaikan formasi, bersama dengan duri di atas. Lepaskan, Anda dapat melihat bahwa formasi pada duri tidak semuanya sengit, karena struktur formasinya sangat berbeda. Ini arai abadi yang mengantuk, ini arai abadi yang mengantuk dari Jiu Yang Zong. Zhou Jue kadang-kadang datang ke Zhang Hao dan mengikuti mata Zhang Hao. Zhang Hao tiba-tiba menyadari. Ini ide yang bagus untuk menggabungkan konstelasi api Dutian dan arai peri yang terjebak. Zhou Jue berkata sambil tersenyum. Tapi aku mengundang Jiu Yang Zong, selain dari para penatua, master pemurnian terbaik. Ngomong-ngomong, apa pendapatmu tentang merebus laut? Ini, hanya dugaan, tidak terlalu jelas. Batuk. Ada suara kecil di sampingnya. Zhang Hao menoleh dan melihat Zhou Shueyao memutar matanya pada dirinya sendiri. Zhang Hao tersenyum cerah dan melanjutkan. Saya baru saja mendapat ide ini. Batuk, kata Zhou Shueyao lagi. Saudari Si, ada apa denganmu? Apakah kamu merasa itu membosankan di sini, atau haruskah aku menemanimu melihat laut? Laut di bawah matahari terbenam sangat indah. Zhou Jue tertawa keras. Saudaraku, berbohong bukan kebiasaan yang baik. Ini
Zhang Hao memandang Zhou Xueyao dengan sedikit ekspresi puas diri, dan berkata, ini, sebenarnya melibatkan sedikit rahasia antara aku dan Xueyao, hei hei. Zhou Xueyao menginjak kaki Zhang Hao dan berkata, jika Anda berbicara omong kosong, percaya atau tidak, saya akan mengalahkan Anda. Zhang Hao. Meskipun sudah merupakan puncak dari fondasi jangka menengah, itu masih terlalu lemah. Putri Liu Xinyu mengancam dirinya sendiri dan melemparkan dirinya ke laut untuk memberi makan ikan, gadis yang begitu menawan sekarang ingin memukuli dirinya sendiri. Harga dirinya sangat terluka. Adik perempuan, Zhou Jue melotot. Dia mengenal saudari itu terlalu baik. Jangan melihat penampilan luar biasa dan mempesona di luar, tetapi di rumah, itu adalah penyihir kecil. Cerita bersambung di bawah ini. Hal tentang pemukulan. Dia benar-benar melakukannya. Zhang Hao tidak berbicara, menatap Zhou Xueyao dengan linglung. Zhou Xueyao menatapnya pada awalnya, tetapi segera mengalahkan mata Zhang Hao yang tidak tahu malu, samar-samar, agresif. Tapi sebelum dia pergi, dia masih meremas kaki Zhang Hao dengan keras. Batuk. Kakak nakal, maafkan aku. Tidak masalah. Sebagai saudara, tidak apa-apa untuk lebih bertanggung jawab, Tuan Zhang berkata dengan suara besar. Zhou Jue juga memiliki keinginan untuk memutar matanya, mengatakan Anda gemuk dan Anda masih terengah-engah. Zhou Xueyao menatap Zhang Hao dengan ganas, kamu tidak mengatakannya, aku mengatakannya. Oke, ngomong-ngomong, ini dua rahasia kecil kita, kamu mengatakan hal yang sama. Aku. Mulut Zhou Xueyao menggerutu, dan dia melompat dan menggali dirinya sendiri. Zhang Hao memberi Zhou Xueyao senyum yang cerah, dan kemudian dia berkata kepada Zhou Jue. Saudaraku, hal-hal di dalamnya lebih rumit. Aku akan menjelaskannya nanti. Akan lebih mudah untuk dimengerti. Dan Anda dapat yakin bahwa salah satu alasan yang mungkin, saya telah memberitahu Xueyao. Kamu tidak percaya padaku, tapi selalu percaya pada Xueyao. Zhou Jue memandang Zhou Xueyao. Zhou Xueyao mengangguk dengan enggan, lalu menatap Zhang Hao dengan ganas, dan tiba-tiba berkata, aku akan melihat laut. Namun, kamu tidak boleh mengikuti. Zhou Xueyao menunjuk ke Zhang Hao dan berbalik. Zhang Hao melihat ini dan tersenyum. Saya akan memimpin jalan. Katakan, berjalan di depan. Zhou Xueyao tertegun, haruskah aku membanggakan akalnya, atau haruskah aku mengagumi kulitmu yang tebal? Laut di bawah matahari terbenam sangat indah dan menakjubkan, ombak yang menggulung meluas sampai ke ujung garis pandang dan menyatu dengan matahari terbenam. Dalam ombak yang bergulung, monster laut muncul dari waktu ke waktu, membawa vitalitas ke laut yang luar biasa. Itu indah. Zhou Xueyao tidak bisa menahan diri untuk bertanya-tanya. Kamu lebih cantik. Zhang Hao memandang Zhou Xueyao. Di bawah matahari terbenam, Zhou Xueyao, seperti peri menari dengan pelangi, berdebar kencang tetapi tidak berani mendekat. Zhou Xueyao memiringkan kepalanya dan melirik Zhang Hao. Matahari terbenam mengenakan riasan merahnya, tapi matanya sangat cerah. Di pagi hari, sinar matahari keemasan membangunkan bumi yang tertidur. Di dalam keluarga Zhang, itu sudah semalam berlalu. Berdiri di samping, Zhang Hao menatap orang-orang yang sibuk dan merasakan kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di depan kolom baja dengan ketinggian 8,6 meter, orang-orang terlihat sangat kecil. Namun dalam semalam, orang mungil itu mengubah penampilan kolom baja. Di sisi Luyang, kolom baja telah diukir lebih dari setengah, bagian atas kolom baja masih hitam, tetapi bagian bawah telah dibersihkan dan dipoles, dan cahaya biru penuh memantulkan sinar matahari keemasan. Dan sisi Zhang Xinhan adalah wajah lain. Metode yang mereka gunakan untuk mengukir adalah dengan titik dan wajah pertama menggambarnya, pastikan tidak ada masalah, kemudian mengukir beberapa node penting, dan kemudian mengukir garis utama antara node ini. Sepanjang malam, Zhang Xinhan baru saja mengukir pola utama, tetapi kolom baja belum dipoles dan dibersihkan, dan kolom baja secara keseluruhan masih hitam. Cerita bersambung di bawah ini. Di bawah sinar matahari keemasan, kolom baja ini bersinar dengan garis-garis cerah. Garis-garis ini, seperti sinar matahari di celah di antara awan gelap, sangat menarik perhatian. Seluruh kolom baja stabil dan berat, menunjukkan kecemerlangan misterius. Namun, Luyang, Zhang Xinhan dan yang lainnya tidak memiliki mood dan waktu untuk menghargai karya mereka. Sejauh menyangkut situasi saat ini, kemajuan Zhang Xinhan jelas tertinggal dari kemajuan Luyang. Banyak orang sudah mulai bersorak untuk Luyang. Tapi mata Zhang Hao terfokus pada sisi Zhang Xinhan.
Zhang Hao menghargai cara Zhang Xinhan dalam melakukan sesuatu, hanya dengan cara ini adalah cara yang benar-benar masuk akal dalam melakukan sesuatu dan cara ilmiah dalam melakukan sesuatu. Tanpa sadar, itu adalah matahari terbenam yang terbenam ke barat, dan Lu yang akhirnya menyelesaikan penggambaran tubuh utama kolom baja. Dia melihat duri 0,6 meter di atas, memikirkannya dan mengukir formasi di atasnya. Tapi yang dia potong jelas bukan peri yang mengantuk. Itu alkimia arai. Zhou Xueyao membuka mulutnya. Dia berdiri di samping Zhou Jue dan Zhang Hao dan menjelaskan dengan lembut, alkemi arai sebenarnya dapat dianggap sebagai susunan alkimia khusus, yang diturunkan dari zaman kuno. Metode formasi, tetapi metode formasi sebagian besar cacat, formasi iblis saat ini adalah perbaikan kami. Saat ini, arai iblis pemurnian dapat langsung mengekstrak esensi tubuh iblis dan menyimpannya di gua di tubuh iblis. Tetapi tidak mungkin untuk secara langsung memperbaiki binatang iblis menjadi obat mujarab. Kita juga perlu mengeluarkan esensi monster dan menggunakan tungku alkimia untuk membuat alkimia. Zhang Hao mengangguk diam-diam, tapi dia tahu dalam hatinya bahwa apa yang disebut arai iblis pemurnian ini juga dapat memurnikan orang. Namun, Zhang Hao sangat menyadari bahwa ekspresi Zhou Xueyao sangat jelas ketika dia mengatakan sedang mencari setan, seolah ingin mengatakan lagi. Kami makan ayam atau babi untuk makan malam. Untuk pemahaman, monster dan binatang buas selalu menjadi sasaran perburuan. Hanya saja monster laut itu relatif kuat dan laut dalam tidak mudah ditangani, yang sementara aman. Faktanya, laut pedalaman, antara beberapa benua, seperti Laut Zamrud, aman karena hampir semua monster di dalamnya terbunuh oleh manusia. Zhang Hao melihatnya sebentar, dan pergi, masih ada banyak hal yang menunggu untuk berurusan dengan Zhang Hao. Sebagai contoh, Hou Sangzuo dan Wang Dake akhirnya mengambil semua pengrajin untuk membuat model pertama, model kapal yang terbuat dari besi tebal, dan telah berhasil. Zhang Hao menerima pesan dan pergi. Di pangkalan peleburan, tim riset baru sibuk. Ketika Zhang Hao tiba, Hou Sangzuo dan Wang Dake bisa berdiri di samping kolam dengan gembira, di kolam sekitar 10 meter, model kapal berukuran 1 meter yang terbuat dari besi tebal biasa perlahan-lahan maju. Kapal tidak besar dan strukturnya sangat sederhana, hanya ada satu cangkang. Namun, model kecil ini adalah lompatan kualitatif. Yang pertama adalah masalah material, ini adalah kapal yang terbuat dari besi, tetapi mengapung di atas air tanpa bantuan formasi. Ini mungkin biasa bagi Zhang Hao, tetapi bagi orang-orang di dunia ini adalah awal yang baru. Saat sebuah kapal yang terbuat dari besi tebal dapat mengapung, dunia baru perlahan-lahan terbuka di depan mereka. Di mata semua orang, kejutan masih melintas. Cerita bersambung di bawah ini. Yang kedua adalah sistem tenaga, yang menggunakan impeller kecil yang digerakkan langsung oleh batu roh. Tidak ada banyak kekuatan, tetapi ini memang kekuatan mekanik. Ini berarti bahwa kapal akan sepenuhnya menghilangkan metode tradisional seperti layar dan dayung, dibandingkan dengan kapal yang digerakkan oleh batu roh, susunan, mantra, dan hal serupa, kekuatan mereka lebih kuat, lebih tahan lama, dan konsumsi energi lebih rendah. Ada juga bentuk kapal, Zhang Hao terkejut. Sebelumnya, Zhang Hao hanya menyebutkan sedikit, mengatakan bahwa gelombang laut terlalu besar, dan rancangan harus ditingkatkan untuk memastikan stabilitas kapal, sedangkan Hou Sangzuo dan Wang Dake dan lainnya, sebenarnya langsung meneliti bentuk kabin yang cekung. Sederhananya, prinsip-prinsip kapal laut dan kapal sungai biasa sangat berbeda. Sebuah kapal biasa, yaitu pun, perahu mengapung di atas air, dan pusat gravitasi, kapal juga ada di atas air. Dengan cara ini, secara alami akan menyebabkan ketidakstabilan dan turbulensi kapal. Tetapi kapal laut tidak, pusat gravitasi dari kapal laut berada di bawah permukaan air. Agak mirip dengan prinsip tumbler. Tidak, Hou Sangzuo bersemangat untuk menunjukkan prinsip kepada Zhang Hao. Kertas kedap minyak yang kebal digulung menjadi kerucut, dan balok besi ditempatkan di bawah kerucut. Lalu dengan lembut masukkan kerucut ke dalam air. Kerucut tenggelam ke sekitar sepertiga dari permukaan air, dan 2/3 mengapung di permukaan air, dikatakan bahwa kerucut seperti itu akan sangat tidak stabil, tetapi ternyata tidak. Tidak peduli bagaimana Hou Sangzuo mengaduk permukaan air, kerucut itu melayang dengan mantap di permukaan air, dan benjolan itu tidak besar. Hou Sangzuo dan yang lainnya berteriak kegirangan, tidak terlalu banyak untuk melampiaskan keheranan, kejutan. Zhang Hao tersenyum tipis.
Zhang Hao tentu mengerti kebenaran ini, tetapi dia sangat puas melihat bahwa Hou Sangzuo dan yang lainnya telah mempelajari kebenaran ini dari ketiadaan. Mereka sudah mulai mempelajari fisika secara mendalam. Pikiran ilmiah dan cara berpikir telah berakar dalam hati mereka. Zhang Hao bertepuk tangan, dan kemudian ada penjaga masuk. Para penjaga memegang piring di tangan mereka. Di piring ada botol Pei Yuan dan semua orang, Hou Sangzuo dan Wang Dake dapat menghargai 10 Pei Yuan dan 5 batu roh kelas atas. Zhang Hao secara pribadi menyaksikan semua hadiah turun, dan ada lebih dari 300 orang di tempat kejadian, tidak satu pun dari mereka jatuh. Tentu saja, beberapa orang yang benar-benar tidak berkontribusi, hanya menghargai batu roh biasa yang lebih rendah. Hadiah paling menginspirasi. Ketika Zhang Hao pergi, dia mengatakan bahwa langkah selanjutnya adalah membangun model 10 meter. Akibatnya, Hou Sangzuo dan Wang Dake menepuk dada mereka untuk memastikan bahwa bahkan jika mereka tidak beristirahat, mereka pasti akan berhasil dalam 10 hari. 10 hari. Zhang Hao tersenyum, dia ingin berbicara selama sebulan. 10 hari sebenarnya sangat tegang, tetapi mengingat bahwa setiap orang memiliki basis kultivasi dan kurang lebih mantra kecil, Zhang Hao mengangguk. Mari kita lihat setelah 10 hari, tetapi Zhang Hao berpikir bahwa dalam 10 hari, Hou Sangzuo bahkan mungkin tidak menyelesaikan lunasnya. Waktu tiba secara tidak sengaja pada pagi ketiga. Ketika Zhang Hao datang ke halaman lagi, Lu yang telah menyelesaikan ukiran dan memanggang emas halus dengan api. Emas halus berpadu ke dalam pola sedikit. Cerita bersambung di bawah ini. Nyala api berwarna ungu yang indah, dan Zhang Hao dapat merasakan suhu nyala api pada jarak lebih dari 10 meter. Emas halus dikalsinasi oleh nyala api ini, dan berubah menjadi aliran emas air yang mengalir ke dalam pola, dan secara bertahap menembus ke dalamnya. Karena sifat melting emas murni yang meleleh, Lu Yang, emas dari atas ke bawah. Pada saat ini, sebagian besar telah selesai, pola berlapis emas memiliki cahaya keemasan redup, menggemakan cahaya biru samar dari besi hitam, memancarkan kecemerlangan yang indah dan misterius. Kemudian dia berbalik untuk melihat Zhang Xinhan di sebelahnya. Dia baru saja selesai memotong segel dan sedang memeriksa. Dibandingkan dengan formasi Lu Yang, formasi Zhang Xinhan menghadirkan rasa kebersamaan dan hierarki. Pola utama lebih tebal, sedangkan pola sekunder lebih halus dan berbeda. Secara khusus, duri di bagian atas diukir menjadi bentuk kepala naga. Meski sedikit abstrak, pesona unik Shenlong telah mencetak 7 poin. Zhang Xinhan memeriksa dengan sangat hati-hati dan memastikan bahwa tidak ada masalah sebelum dia menyiapkan emas. Dia duduk di kekosongan, dan nyala api seterang koral muncul di tangannya, dan nyala api samar-samar menunjukkan hantu lotus. Adamantite berubah merah ketika bergulir di atas nyala api ini, dan kemudian berubah menjadi emas-emas. Ia juga, emas dari atas ke bawah. Emas murni dimulai dengan kepala naga yang dilapisi emas murni lebih megah, dan keluhuran Shenlong lahir. Kepala naga di bawah sinar Chaoyang tampaknya hidup. Bagus. Zhang Hao tidak bisa membantu tetapi melihat ini. Kemudian Zhang Hao bertanya kepada Zhou Jue, yang berada di sebelahnya, Saudara Zhou, nyala api di tangan Lu Yang dan Zhang Xinhan, tetapi apakah itu api yang aneh? Api di tangan Lu Yang adalah api sungguhan selama masa bayi, tetapi Lu Yang berlatih metode aneh menyerap gas ungu setiap pagi untuk menjaga api, jadi apinya jauh lebih kuat daripada api sungguhan selama masa bayi, penampilannya juga berbeda. Api di tangan Zhang Xinhan adalah sejenis api aneh yang khas bagi Jiu Yangzong, bernama Red Lotus Ground Fire, yang dapat memunculkan karakteristik material roh. Zhang Hao diam-diam mencatat. Dunia praktik lebih rumit daripada dunia masa lalu, dan ada terlalu banyak untuk dipelajari. Pelapisan emas adalah pekerjaan yang sulit. Lu yang berakhir pada siang hari, dan Zhang Xinhan tidak berakhir sampai malam. Semua orang berkumpul, tetapi semua orang memandang Zhang Hao. Meskipun Zhang Haoxiu adalah yang terendah, tidak ada yang bisa mengabaikan Zhang Hao. Budget ini disediakan oleh keluarga Zhang, hanya Zhang Hao yang paling memenuhi syarat untuk berbicara. Pengembangan ke barat diusulkan oleh keluarga Zhang. Strategi merebus laut juga diusulkan oleh keluarga Zhang. Besi hitam dengan kemurnian tinggi juga disediakan oleh keluarga Zhang. Orang yang bertanggung jawab atas keluarga Zhang adalah Zhang Hao. Yang paling penting adalah identitas Zhang Hao sebagai murid disiplin Xuanzenism juga membuat Zhang Hao lebih unik. Harus diakui bahwa dukungan yang baik itu baik. Tanpa Zhou Jue, Lu Yang, dan Zhang Xinhan,
Zhang Hao dapat meminta bantuan pada Xuan Zhen, dan ia dapat menemukan orang lain. Tetapi tanpa keluarga Zhang, semua orang hanya takut bahwa mereka tidak akan menemukan keluarga kedua. Terutama Feng Ziling, yang berada di sebelah Dang Erlang, mengingatkan semua orang dari waktu ke waktu. Zhang Hao, Anda tidak bisa bergerak. Mata Zhang Hao perlahan menyapu kerumunan, sangat puas dengan mata mereka. Dengan harapan semua orang, Zhang Hao tersenyum. Pembentukan segel selesai, aktifkan untuk melihat efeknya. Meskipun hanya ada satu pilar, Anda juga dapat melihat beberapa efek. Cerita bersambung di bawah ini. Dua kolom dengan cepat diaktifkan, dan lapisan nyala merah muncul di permukaan kolom. Zhang Hao terkejut melihat bahwa nyala api tidak secara langsung bersentuhan dengan pilar, tetapi tergantung di permukaan pilar, sekitar 10 cm jauhnya dari pilar. Dengan cara ini, pilar tidak akan terbakar oleh nyala api. Bahkan nyala api membentuk lapisan pelindung. Mata Zhang Hao berpatroli di antara dua pilar dan secara bertahap menemukan perbedaannya. Api pilar yang diukir oleh LV yang memiliki pasang surut yang kacau, sedangkan pilar yang diukir oleh Zhang Xinhan memiliki nyala api yang merata dan naik turun seperti gelombang secara teratur. Dengan berlalunya waktu, elemen-elemen sejati yang disuntikkan ke dalam kolom secara bertahap habis, dan nyala api berangsur-angsur padam, kolom Lu yang keluar terlebih dahulu, kolom Zhang Xinhan keluar setelah teh. Sekilas mana yang lebih baik jelas. Kebanggaan di wajah Lu yang menjadi memalukan. Yang paling penting adalah bahwa pilar dihapus, ini, dosa. Pilar 100.000 kati terbuat dari besi hitam dengan kemurnian 96%. Meskipun keluarga Zhang tidak menawarkan baja seperti itu, jelas tidak murah. Dilihat dari kualitas baja ini, bukan masalah menggandakan harga 3 hingga 5 kali lipat. Bahkan jika dihitung berdasarkan 96% dari besi hitam, 100.000 kati bernilai 70.000 batu roh kelas atas. Dan sekarang, itu sia-sia. Oh, tidak ada emas yang bagus. Dan Zhang Xinhan masih memiliki senyum damai di wajahnya, tetapi senyum ini secara implisit mengandung kesombongan. Kesombongan ini bukan kesombongan yang terburu-buru, tetapi semacam kepercayaan diri. Suatu kebanggaan untuk mengalahkan lawan Anda. Kali ini dapat disebut sebagai segel dari No Chomer, ia menjadi pemenang, dan selanjutnya, ia akan bertanggung jawab untuk pemurnian, arai pemurnian api yang belum pernah terjadi sebelumnya, super. Zhang Hao perlahan melirik dan berkata dengan keras, sekarang saya mengumumkan bahwa Zhang Xinhan diundang untuk menjadi orang yang bertanggung jawab atas susunan api yang sengit ini. Terima kasih. Zhang Xinhan dengan murah hati berterima kasih. Terima kasih juga atas dukunganmu. Sekarang, mari kita bahas bersama, penyempurnaan dari arai api yang ganas. Aku membayangkan seperti ini. Dengan menggunakan konstelasi api yang ganas untuk memanaskan bagian wilayah laut, dengan cara yang relatif lembut, gambarlah wilayah laut milik kita dari laut. Untuk membuat monster laut, pergi, bukan untuk membunuh. Kami akan mencoba yang terbaik untuk tidak membuat konflik langsung dengan monster laut. Kali ini, tujuan kita mengembangkan laut bukan untuk monster dan sumber daya di lautan, tetapi hanya untuk meminjam. Kami ingin melewati laut. Setelah mendapatkan sepotong laut, kami akan melanjutkan untuk membangun pelabuhan dan membangun kapal baja. Ya, kapal dibangun dengan baja, seperti pilar baja ini, untuk membangun benteng baja di laut yang tidak bisa dihancurkan. Benteng-benteng ini akan memiliki panjang ratusan meter dan ribuan ton atau bahkan puluhan ribu ton perpindahan. Bahkan gelombang turbulen tidak bisa diguncang. Semua orang terkejut, dan beberapa orang sudah membayangkan, kastil yang terbuat dari baja, pergi ke laut. Beberapa orang berpikir bahwa kapal yang terbuat dari baja dikepung oleh monster laut yang tak terhitung jumlahnya, tetapi itu tetap saja, dan itu membelah angin dan ombak. Tapi, bagaimana cara mengemudikan kapal baja berat ini? Cerita bersambung di bawah ini. Zhou Jue berkata lebih dulu. Saudaraku, aku punya beberapa pertanyaan. Bahkan jika kamu dapat membuat kapal dengan baja, bahkan jika kamu bisa mengapungkannya, tetapi kamu ingin mengemudikan kapal yang sangat besar, kamu juga membutuhkan banyak batu roh. Dengan cara ini, bahkan jika kita dapat membuka saluran laut, biaya sendiri sudah cukup untuk menyeret kita ke bawah. Menurut beberapa indikator teknis yang baru-baru ini kami kumpulkan, kami telah menghitung bahwa jika kami ingin mengendarai 10 ton, senjata perang tingkat rendah, kami juga akan mengonsumsi sekitar 1000 batu roh tingkat rendah setiap jam.
Jika Anda ingin mengendarai kapal 10.000 ton, ini akan mengkonsumsi setidaknya 100 batu roh kelas atas per jam. Biaya bolak-balik batu roh untuk satu perjalanan dihitung sebagai 1 bulan, dan itu akan mencapai 72.000 batu roh kelas atas. Jika Anda kemudian menghitung biaya tenaga kerja dan pertahanan, itu akan dengan mudah melebihi 100.000 batu roh kelas atas. Juga, sampai sekarang, kita tidak tahu berapa harga baja itu. Harga baja, 3 kali lipat dari besi hitam tingkat yang sama. Ada napas dingin di sekelilingnya. Meskipun ada spekulasi, penelitian ini mengejutkan mendengar jawaban ini. Zhang Hao melihat sekeliling. Harga pasar 96% besi hitam murni adalah 70 batu roh kelas menengah per kilogram, dan kontraknya adalah 14.000 batu roh kelas rendah per kilogram. Harga 3 kali lipat adalah 42.000 batu roh kelas rendah per kilogram. Jika ini untuk membangun kapal 10.000 ton, maka jumlahnya terlalu berlebihan. Jelas semua orang juga memikirkan hal ini. Tapi di hati Zhang Hao, dia menghitung akun lain. Karena kemajuan teknologi, Zhang Jia menghasilkan 1 ton besi basal dengan kemurnian kurang dari 96%, dan harga biayanya kurang dari 10.000 batu roh yang lebih rendah, di mana setengah dari bubuk batu roh digunakan sebagai aditif untuk peleburan besi tempa, dan 10% diberikan kepada pekerja dan 30% untuk pekerja. Setelah mesin dan peralatan serta tenaga teknis terkait, sisanya adalah biaya material. Sekarang Huang Mingshan dan yang lainnya sedang belajar untuk mengganti batu roh dengan minyak, dan berharap untuk lebih mengurangi harga biaya. Dalam pembuatan baja, karena jumlah besar minyak yang digunakan, bukan minyak itu sendiri, biaya pembuatan baja hanya sekitar 10.000 batu roh, terutama untuk membentuk sebuah arai dan mendorong konsumsi api. Dengan kata lain, Zhang Jia menghasilkan 1 ton baja murni 96% dengan harga biaya tidak melebihi 30.000 batu roh yang lebih rendah. Tapi teknologinya sangat berharga. Namun, Zhang Hao juga tahu bahwa jika dia ingin bekerja sama, keluarga Zhang jelas tidak bisa mengikuti harga pasar, tetapi bagaimana menurunkan harga juga merupakan masalah yang sangat serius. Selama ribuan tahun, sistem harga antara besi hitam dan batu roh telah relatif stabil. Jika ada fluktuasi, tidak apa-apa. Namun, jika keluarga Zhang tiba-tiba meluncurkan harga kubis Tiongkok, Zhang Hao tidak dapat menjamin pasar. Tetapi kemungkinan terbesar adalah bahwa akan ada tsunami, dan banyak orang memblokir gerbang Zhang Jia dan menuntut pengungkapan teknologi. Beberapa orang bahkan langsung menembak keluarga Zhang. Karena itu, bagaimana cara mengutip, Zhang Hao juga mempertimbangkan dan memeras. Jika seseorang tidak baik, keluarga Zhang akan jatuh ke dalam jurang. Para instruktur di sekitar masih shock. Cerita bersambung di bawah ini. Beberapa peserta sebelumnya dalam metode ukiran segel, mereka melihat pisau ukiran di tangan mereka dan secara diam-diam merasakan ketajaman pisau ukiran. Mereka mengenali harganya. Namun, saya selalu merasa ada yang salah. Zhou Jue pertama kali bertanya. Saudaraku, harga ini terlihat sangat masuk akal. Tapi ada satu hal yang saya tidak mengerti. Saudaraku, tolong katakan. Zhang Hao tidak mengatakan, saudara Zhou, lagi. Menurut harga Suanti, keluarga Zhang sekarang takut tidak bisa menghasilkan begitu banyak Suanti. Aku bertanya-tanya, berapa biaya Suanti di Zhang Jia? Begitu Zhou Jue mengatakan ini, mata semua orang beralih ke Zhang Hao. Semua orang bukan orang bodoh, meski dikejutkan oleh serangkaian mukjizat keluarga Zhang. Tetapi ketika Zhou Jue menunjukkan masalah ini, semua orang menjawab. Bahkan jika harga besi hitam setengah atau bahkan seperempat dari harga pasar, keluarga Zhang Anda tidak akan dapat menghasilkan begitu banyak besi hitam. Belum lagi yang lain, hanya berbicara tentang 14 kolom baja saat ini, itu 1,4 juta kati. Menurut harga pasar, seluruh negara Qixia dijual, dan tidak bisa dibeli. Zhang Hao batuk 2 kali. Ini, saudaraku, dengan harga yang disepakati di pasar, 96% dari besi hitam adalah 70 pon batu roh kelas menengah, kan? Iya, Zhou Jue mengangguk. Kalau begitu aku menghitung pada harga ini, tidak masalah. Aku mengakui bahwa teknologi Zhang telah meningkat. Tetapi kemajuan teknologi adalah hasil dari upaya kita, bukan endowment semua orang. Pernyataan Zhang Hao cukup masuk akal. Semuanya membeku. Ya, inilah kebenarannya. Zhou Jue mencengkeram kepalanya dengan kesakitan.
Saudaraku, apa yang saya maksud adalah bahwa jika keluarga Zhang terus menghitung pada harga ini, kita akan mengalami kesulitan untuk terus bekerja sama. Oh, bagaimana mengatakannya? Zhou Jue memandang Zhang Hao dengan wajah serius, saudaraku, kita bersama demi cita-cita. Tetapi jika itu sama sekali tidak menguntungkan, itu tidak realistis. Baik. Zhang Hao mengangguk. Lalu, jika dihitung sesuai dengan harga pasar Suwanti, harga baja adalah 3 kali lipat dari Suwanti. Hanya yang ini yang terbakar, yang merupakan sosok astronomi. Bagaimana kepentingan kita akan dibagi setelah itu? Keuntungan yang didapat tidak cukup untuk biaya. Karena kami bekerja sama, maka kemajuan teknologi harus dibagikan. Masalah besarnya adalah kami mendistribusikan manfaat sesuai dengan sistem kepemilikan saham atau sistem paten. Zhang Hao tersenyum. Saya akan membahas masalah ini dengan semua orang. Saya berencana untuk membentuk kelompok perdagangan bersama, atau kelompok saham gabungan, dengan sistem kepemilikan saham. Tetapi saya masih memikirkan bagaimana melakukannya. Sekarang, setelah saudara-saudara mengusulkannya, mari kita bahas untuk saat ini hari ini. Seperti yang saya pikirkan dengan cara ini, kami menghargai teknologi, termasuk teknologi pembuatan besi, teknologi pembuatan baja, teknologi smelter, teknologi alkimia, sesuai dengan harapan pasar. Ini akan direvisi menjadi penilaian nilai seperti periode fondasi, zaman keemasan, dan periode bayi. Kemudian setiap orang mengambil bagian dari ibu kota asli, apakah itu obat mujarab, batu roh, atau kekayaan lainnya, selama itu disetujui oleh semua orang, untuk membentuk kelompok Ahare bersama. Cerita bersambung di bawah ini. Ini adalah grup, bukan hanya pabrik. Kelompok ini akan melibatkan banyak sekali industri. Zhou Jue juga bertanya, tetapi pengawal keluarga Zhang datang dengan rekan senegaranya, mengatakan bahwa Jenderal Hu Fanghai akan datang. Semua orang hanya bisa mengganggu diskusi, Zhang Hao pergi menemui Wu Fanghai sendiri. Setelah melihat upacara, Zhang Hao bertanya, mengapa paman datang sendiri? Apa yang telah Anda lakukan telah menarik perhatian Yang Mulia dan orang-orang di Chaotang. Meskipun ada pendapat berbeda di Chaotang, Yang Mulia masih mengirim saya dan membawa 10.000 elit untuk melindungi keselamatan keluarga Zhang dan Kabupaten Ninghe. Dan berencana untuk membangun Kabupaten Ninghe menjadi basis dari besi hitam dan senjata sihir. 10.000 elit. Mata Zhang Hao menyipit setelah mendengarkan. Apakah ini untuk perlindungan? Tidakkah itu datang untuk mengumpulkan pajak perlindungan? Siapa Wu Fanghai? Dia tersenyum ketika dia melihat ekspresi Zhang Hao. Tenang, Yang Mulia juga berharap untuk melihat kamu berhasil. Hei! Dengan itu, Wu Fanghai menghela nafas. Kerajaan Qing Yun dan Langya yang lebih timur benar-benar telah mengirim pasukan, dan pertempuran di timur kacau. Tetapi bagaimanapun juga, tidak ada banyak waktu tersisa bagi kita. Lepaskan dan lakukan itu. Saya takut Anda akan khawatir, jadi Yang Mulia mengirim saya. Mengingat pertemuan keluarga Zhang sebelumnya, saya akan memimpin pasukan untuk menjaga di luar kota. Oh, Yang Mulia tidak tahu apa yang kita lakukan untuk menjelajahi lautan. Ketika Anda berhasil, negara secara langsung mengumpulkan 1/10 dari pajak, Anda akan memiliki segalanya. Zhang Hao. Tiba-tiba, Zhang Hao menemukan bahwa dia terlalu kecil untuk melihat Kaisar Besar Qixia. Sekarang saya memikirkannya, Kaisar ini sama sekali bukan generasi yang menganggur yang dapat menjaga stabilitas permukaan dan perkembangan negara Qixia yang penuh badai. Itu hanya sesekali membingungkan oleh para pejabat. Misalnya, kali ini perbendaharaan. Wu Fanghai pergi setelah berbicara, dan tidak memasuki keluarga Zhang. Namun, kedatangan Wu Fanghai membuat semua orang menatap mata Zhang Hao sedikit berbeda. Wu Fanghai, tapi ayah lurus Zhang Hao. Seseorang mulai menghitung hubungan antara Zhang Hao, para murid Xuanzenism, orang yang sebenarnya yang bertanggung jawab atas pabrik Suwanti, pucuk pimpinan keluarga Zhang, putra Wu Fanghai, besi hitam khusus untuk kontrol alkimia, dan teknologi baja. Menghitung serangkaian identitas ini, identitas Zhang Hao sudah sebanding dengan Zhou Jue. Mempertimbangkan nilai besi hitam dan baja lagi, pengaruh Zhang Hao sebenarnya tersembunyi di atas Zhou Jue. Zhang Hao bertepuk tangan. Kami melanjutkan. Berikutnya adalah diskusi sederhana, pembagian kepentingan seperti itu akan berakhir dalam sehari, semua orang perlu berkonsultasi dan berpikir berulang kali. Namun, setelah diskusi, semua orang pada dasarnya mencapai konsensus, keluarga Zhang berhak memonopoli lebih dari setengah kepentingan.
Separuh sisanya dari manfaat, semua orang akan terus mendiskusikan dalam waktu yang lama berikutnya. Zhang Hao memikirkannya. Ketika kapal baja diluncurkan, struktur bunga saat ini akan berubah lagi. Jadi, mari kita seret dulu. Namun, setelah semua, ada kerangka kerja umum untuk pembagian kepentingan, dan semua orang mengetahuinya, maka kita akan membahas masalah api yang ganas. Setelah istirahat malam, keesokan paginya, Zhang Xinhan membagi staf menjadi dua kelompok, memimpin gelombang sendiri, dan Lu yang memimpin gelombang, dan mulai menghasilkan susunan api yang menyala-nyala bersama-sama. Lu yang sangat semangat belajar, dia gagal terakhir kali, dia serius mempelajari pendekatan Zhang Xinhan. Sebenarnya, semua orang menggunakan pendekatan Zhang Xinhan. Gambarlah terlebih dahulu, pastikan tidak ada masalah, dan kemudian mulai memotong. Lebih dari 20 orang naik dan turun, dan suara bantingan terus terdengar dari telinga ke telinga, pola-pola indah muncul pada kolom baja dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Zhang Hao sangat puas dengan perubahan ini. Dia sepertinya telah melihat saat ketika langit penuh api, dia tampak melihat munculnya pelabuhan, penampilan kapal baja pertama, dan kapal raksasa yang memotong angin. Sampai langkah kaki malu-malu mendekat, Zhang Hao bangun. Memutar kepalanya, dia melihat kulit Li Yuanyuan, menggigit bibir bawahnya dan berjalan. Adik-adik. Li Yuanyuan berdiri di depan Zhang Hao pada jarak 7 kaki, menyaksikan Zhang Hao dengan acuh tak acuh, meremas bibirnya dengan erat dan membasahi sudut matanya. Saudaraku, aku akan pergi. Apa? Li Yuanyuan menoleh sedikit, memandang Zhou Sueyao di sebelahnya, dan perlahan-lahan menundukkan kepalanya, suaranya sedikit serak dan berkata, Saudari, selamat telah mencapai puncak fondasi jangka menengah. Ini. Kamu dengarkan aku. Aku 1 tahun lebih tua darimu, tapi aku hanya punya 9 lapisan pemurnian gas. Melihat kembali ke tahun-tahun saya, hampir tidak ada apa-apa. Selain bingung dan bermain-main, itu bahkan tidak bisa membawa sedikit bantuan untuk keluarga dan pabrik besi Suan. Saudaraku, Anda adalah yang paling menjanjikan yang pernah saya lihat. Pada usia 18 tahun, Anda membawa seluruh keluarga, mengubah Kabupaten Ninghe, dan bahkan mengubah negara Qixia, dan mulai dengan berani menjelajahi lautan hijau kematian. Anda adalah pahlawan di hati saya. Saya benar-benar ingin membantu, tapi saya tidak melakukan apa-apa. Aku memutuskan, aku akan pergi belajar sampai. Air mata jatuh, tetapi wajah gadis itu belum pernah ditentukan sebelumnya. Jantung Zhang Hao bergetar dan ada beberapa rambut yang tersumbat yang tak dapat dijelaskan. Dia menginginkan kenyamanan, tetapi dia tidak tahu bagaimana berbicara, dia ingin menjangkau, tetapi tubuhnya kaku. Li Yuanyuan menunjukkan senyum cerah, bunga pir dengan senyum hujan. Saudaraku, aku pergi. Li Yuanyuan perlahan berbalik, punggungnya kesepian dan suram, mencuri sedikit kesedihan dan kesedihan. Zhang Hao menarik napas dalam-dalam, aku akan mengirimmu. Bersambung. Nantikan kelanjutannya di channel YouTube Wuxia Novel 2 MP3.